Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudah lama sepertinya kita tidak berjumpa dan pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pendalaman Alkitab. Bahannya diambil dari bahan masa Paskah yang diterbitkan oleh LPP Sinode GKJ dan GKI Jateng. Kita akan membahas materi PA dengan tema jangan takut berubah. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk setiap cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu perkasa, berkenan untuk mengasihi kami manusia yang penuh dengan dosa dan keterbatasan. Pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bersama-sama belajar, mendalami Alkitab, mendalami firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan supaya kami dapat memahami kehendak Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kami agar setiap langkah kami, setiap tutur kami melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau boleh memilih, kalau bisa memilih, mau memilih mana? Bahagia atau menderita? Kalau boleh ya, kalau boleh setiap pagi mengawali hari, boleh memilih. Hari ini mau bahagia atau mau menderita? Bapak Ibu mau pilih yang mana? Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia hidupnya itu mencoba meraih atau menggapai kebahagiaan. Apapun yang diupayakan sebenarnya demi menggapai kebahagiaan itu. Ya bekerja mungkin untuk eksistensi dirinya bisa membuat bahagia, ketika mendapatkan gaji, mendapat kebahagiaan, ketika di sekolah pun sebenarnya kan tujuannya untuk mendapatkan ilmu, tapi mungkin rasanya lebih bahagia kalau bertemu dengan teman-teman. Maka dari itu sekolah ketika pandemi kemarin memang begitu berat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, walaupun manusia lebih menyukai atau memilih kebahagiaan dibandingkan dengan penderitaan, seringkali di dalam kehidupan manusia tidak bisa terhindar dari yang namanya penderitaan. Seberapapun kita ingin menggapai kebahagiaan, seberapapun kita berusaha, kita tidak akan bisa lari dari penderitaan. Jadi memang penderitaan itu akan dihadapi oleh manusia. Walaupun sebenarnya mungkin niatnya baik ya, niatnya untuk mencapai kedamaian. Misalnya ketika ada orang yang sedang berkelahi atau bertengkar, lalu niatnya baik untuk memisah, malah ikutan dimaki-maki, malah ikutan dimarahin gitu. Atau saya pernah menonton video dan mendengar cerita sebenarnya ada orang gitu inisiatif, ayo tak antar nyebrang gitu sama nenek-nenek, kakek-kakek, terus dimarahin karena sebenarnya bukan berniat nyebrang. Jadi penderitaan itu bukan sesuatu yang bisa dihindari di dalam kehidupan manusia. Sengaja atau tidak sengaja, penderitaan itu bisa datang di dalam kehidupan manusia menjadi bagian dari penderitaan. Nah, ini juga yang dihadapi, dialami oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya sebagai manusia di dunia. Tapi bedanya adalah kalau manusia memilih kebahagiaan di dalam kehidupannya, Tuhan Yesus justru memilih jalan penderitaan sebagai wujud dari kemuliaannya. Dari keselamatan manusia, Tuhan Yesus mengambil jalan yang menderita. Jadi ketika ia mau memilih lewat jalan yang mulia, yang bahagia, atau memilih jalan yang mulia tapi menderita. Ya kan bisa ya sebenarnya kalau memilih yang bahagia, kan kita pernah membaca juga materi khotbah beberapa minggu lalu sepertinya tentang cobaan di padang gurun, bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, tentang banyak hal yang bisa menjadi jalan bahagia untuk mendapat kemuliaan dan menyelamatkan manusia. Tapi Tuhan Yesus tidak memilih itu, ia memilih jalan menderita. Nah, sebelum kita mendalami itu lebih lanjut, saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu. Kalau seumpama suatu ketika Bapak Ibu dengan sadar, dengan sadar ya, mengambil keputusan untuk menderita, apa yang menjadi latar belakangnya?
Ya mungkin seringkali penderitaan itu bukan hal yang tidak bisa dihindari, tapi justru bisa jadi penderitaan adalah sesuatu yang dipilih sebagai salah satu jalan yang dianggap terbaik mungkin. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman bisa direnungkan atau mau diceritakan di kolom komentar boleh. Misalnya ini nih, untuk bisa melahirkan anak, gitu, seorang ibu mau merelakan dirinya untuk disuntik vitamin, mengikuti berbagai macam terapi atau bahkan bed rest, atau juga si ayah harus minum berbagai macam vitamin, mengikuti terapi dan lain-lain. Itu adalah sebuah penderitaan yang dipilih untuk mencapai kebahagiaan. Atau untuk mencapai kebahagiaan. Ternyata harus lewat penderitaan. Mungkin Bapak Ibu pernah, silakan disebutkan alasannya. Lalu yang kedua, bagaimana Bapak Ibu memahami ketika Tuhan Yesus memilih penderitaan sebagai jalan untuk menyelamatkan manusia? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah itu adalah pilihan yang Bapak Ibu merasa setuju atau mungkin tidak setuju? Kan kita bisa win-win solution, Tuhan Yesus nggak usah menderita, manusia selamat gitu misalnya. Alasannya apa? Mungkin bisa diceritakan di kolom komentar atau direnungkan sendiri. Kalau malu menulis di kolom komentar tidak ada masalah. Nah, sekarang setelah diskusi itu, mari kita membaca Matius 17 ayat 22 hingga ayat 23. Matius pasal 17 ayat 22 hingga ayat 23 yang berbunyi demikian. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka murid-muridnya itu pun sedih sekali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Injil Matius 17 ayat 22 hingga ayat 23 merupakan salah satu bagian ketika Tuhan Yesus menyampaikan penderitaan, kematian, dan kebangkitan yang akan dialaminya. Jadi ini bukan satu-satunya cerita atau pesan yang Tuhan Yesus sampaikan, pemberitahuan yang Tuhan Yesus sampaikan berkaitan dengan penderitaan. Ini adalah salah satu karena Tuhan Yesus pernah menyebutkannya. Bapak Ibu bisa membaca di Matius 16 ayat 21, Matius 17 ayat 22-23 yang kita baca, lalu Matius 20 ayat 18 sampai 19, Matius 26 ayat yang kedua, dan bisa dibaca juga di Markus, Lukas, di Injil-Injil yang lain. Jadi Tuhan Yesus itu memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia akan mengalami penderitaan dan bahkan kematian. Dan Tuhan Yesus kali ini menyampaikan kepada muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Dan sangat wajar ketika murid-muridnya merasa sedih. Nah, apa yang mendasari sih sebenarnya Tuhan Yesus melakukan ini? Jadi, kalau kita ingat di Minggu Transfigurasi ketika Tuhan Yesus dimuliakan di gunung, Tuhan Yesus berdiri dengan berubah rupa, warna pakaiannya pun berubah, lalu ada Musa dan Elia di kanan dan kirinya. Setelah itu ada suara Tuhan, inilah anakku yang dengarkanlah, saya lupa. Pokoknya ada di Matius juga ada, pokoknya Tuhan Yesus, ada ini di ayat yang sebelumnya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia, itu kata Tuhan Allah. Nah, jadi pada saat itu di hari Transfigurasi ketika Yesus dimuliakan, Tuhan Yesus dimuliakan, menurut materi yang kita baca, Nabi Elia dan Musa itu sebenarnya sedang menggambarkan kitab Taurat. Musa menggambarkan Taurat dan Elia menggambarkan nabi-nabi, kitab nabi-nabi, dan itu adalah wujud penggenapan. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah penggenapan dari berbagai macam kitab sebelumnya yang sudah dinubuatkan dalam nabi-nabi, yang sudah diceritakan dalam kitab Taurat, bagaimana persembahan itu baik dan suci, bagaimana persembahan itu bisa menyelamatkan manusia. Dan suara Tuhan Allah itu menegaskan tentang karya yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi ya Tuhan Yesus saat itu dimuliakan, tapi bukan dimuliakan
bahwa ia akan mendapatkan hal yang enak. Jadi biasanya kan orang kalau dimuliakan kemudian mendapat hal yang menyenangkan, yang enak. Tapi Tuhan Yesus tidak. Ia dimuliakan sebab sebentar lagi ia akan masuk dalam penderitaan. Dan di dalam penderitaan itu ia dimuliakan, manusia diselamatkan. Tapi ya sebagai manusia biasa, ketika mendengar hal itu, murid-murid menjadi sangat sedih ya. Bagaimana tidak sedih? Mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus akan mati, Tuhan Yesus akan menderita, itu kan hal yang sangat menyedihkan. Ketika kita mendengar orang yang kita kasihi mengalami penderitaan, mengalami kematian, itu tentu adalah hal yang menyedihkan. Padahal, jikalau boleh memilih, sebenarnya para murid itu bisa memenuhi janji mesianis tentang keselamatan, tentang datangnya Mesias itu dengan mendirikan kembali tahta Tuhan Yesus. Jadi mereka sebenarnya punya semangat atau bisa untuk mengupayakan misi mesianis itu. Dan mereka adalah orang-orang yang berani untuk berkonfrontasi, meraih segala sesuatu yang dikehendaki. Kenapa? Jadi begini, Tuhan Yesus itu kan mau menderita, mati menderita demi menyelamatkan manusia dalam tugasnya sebagai Mesias. Murid-murid sedih, kenapa harus begitu gitu kan. Nah, karena ada jalan lain yang sebenarnya bisa ditempuh. Dan seandainya Tuhan Yesus memilih jalan lain, yaitu dengan melakukan konfrontasi bahwa ya aku Mesias, aku akan kembali menegakkan kerajaan yang dulu nenek moyang sudah berdirikan, yaitu Daud. Sebenarnya bisa gitu, karena mereka adalah laki-laki, paruh baya, dewasa, masih kuat, masih masa produktif. Dan kalau kita mengingat sebenarnya banyak sekali orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Dan mungkin bisa ditemukan ada beberapa orang yang mungkin setia dan bisa mendukung pergerakan itu. Dalam teori perkembangan ada seorang yang bernama Carl Gustav Jung. Jadi Jung itu menceritakan bahwa pada usia paruh hidup pertama, orang dewasa masih mengandalkan diri pada tujuan dan nilai-nilai yang hendak diraihnya. Mereka dapat mengatasinya jika mau mengambil resiko untuk berkonfrontasi dengan bagian yang ditolak selama ini. Jadi sebenarnya murid-murid Yesus itu bisa di usia mereka dalam perkembangan psikologi mereka bisa melakukannya. Tapi bukan itu yang mau dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan jalan itu yang mau dipilih oleh Tuhan Yesus. Bukan jalan perjuangan, pemberontakan, kekerasan, peperangan yang mau dipilih oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memilih jalan penderitaan yang berakhir pada kematian dan memunculkan kebangkitan. Kemuliaan yang itu berbeda dengan jalan yang dipikirkan oleh manusia. Penderitaan yang dialami Tuhan Yesus itu membuat manusia dipulihkan. Jadi apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus itu berbeda dengan apa yang dipikirkan orang lain. Jadi sebelum ada Tuhan Yesus, orang Israel berharapnya Mesias itu akan berperang bersama dengan mereka, memperjuangkan kemerdekaan bangsa Israel, membangun kembali kerajaan yang luar biasa yang ditakuti banyak orang. Itu cara yang mereka bayangkan, tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Ia memilih jalan penderitaan melalui kematian dan kebangkitannya untuk menyelamatkan manusia, untuk memulihkan manusia. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kadangkala ini yang terabai oleh manusia, bahwa penderitaan itu tidak selalu berkaitan dengan kelemahan, tidak selalu berkaitan dengan keprihatinan atau kesengsaraan. Ada pula penderitaan yang berkaitan dengan jalan kebenaran, kekuatan, dan kemuliaan. Tuhan Yesus memilih penderitaan bukan karena ia lemah, bukan karena ia menderita, bukan karena ia sedang sengsara gitu kan. Jadi aku tidak punya pilihan lain selain menderita. Tidak, Tuhan Yesus punya banyak pilihan lain dan bisa melakukan banyak pilihan lain. Tapi di dalam penderitaan itu, ia bisa mengikuti jalan kebenaran, ia bisa memberi kekuatan bagi manusia, memberi kemuliaan bagi manusia. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali penderitaan di dalam kehidupan kita itu bukan karena kita sedang lemah, bukan karena kita sedang tidak punya pilihan lain. Tapi karena kita memilih untuk melakukan hidup, dan itu justru bisa membawa ke dalam jalan kebenaran, memberikan kekuatan dan kemuliaan bagi Tuhan maupun bagi sesama.
Nah, penderitaan-penderitaan yang seperti ini yang hendaknya kita tanggung bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan penderitaan-penderitaan misalnya, oh saya korupsi terus di penjara, lalu ya ini adalah salib yang saya tanggung, penderitaan yang saya tanggung mengikuti Yesus. No, it's not. Itu bukan penderitaan yang seperti itu, tapi penderitaan yang kita pilih sebagai jalan kebenaran untuk memberikan kekuatan dan kemuliaan bagi Tuhan atau bagi sesama kita. Nah, misalnya paling sederhana, Bapak Ibu, swab, isolasi, menderita nggak? Menderita, disogok-sogok hidungnya, diisolasi, tidak boleh keluar-keluar, tidak bisa melakukan kegiatan, itu menderita. Wah, aku ki jane ki ora apa-apa emang watuk biasa, tapi nek misalnya di swab kok jadi positif tidak. Saya sudah beberapa kali batuk radang dan karena gejalanya mirip dengan COVID lalu harus di swab. Dan ternyata memang negatif beberapa kali. Jadi tidak selalu kalau kita sedang sakit lalu di swab pasti nanti hasilnya positif. No, beda. Nah, tapi ketika kita memilih itu ya sudahlah saya mau di swab, saya mau isolasi mandiri, itu bukan karena kita lemah, bukan karena kita kalah dengan COVID, kita nggak sedang saingan sama COVID, tapi justru kita memilih penderitaan itu supaya kita jalan di jalan kebenaran, supaya orang-orang tidak menderita, supaya orang-orang tidak sengsara karena pilihan kita, orang-orang justru mendapat kemuliaan, mendapat kebahagiaan lewat jalan yang kita pilih. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memilih untuk menderita karena itulah jalan kebenaran yang memberikan kekuatan dan kemuliaan bagi manusia. Ia menolak menggunakan kekerasan, ia menolak menggunakan kepentingannya sendiri, ia memilih untuk menderita. Jadi Bapak, Ibu, mari menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang bersedia untuk menderita di jalan kebenaran. Bukan berarti ya saya tak menderita terus, no, ada konteksnya. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan teladan bagi kami untuk memilih jalan menderita, bukan karena Tuhan Yesus lemah, tapi justru karena Tuhan Yesus tahu di mana jalan kebenaran, bagaimana cara memberikan kekuatan bagi manusia, dan bagaimana cara memberikan keselamatan bagi manusia. Tentu pilihan Tuhan adalah pilihan yang paling tepat. Dan kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi kami, supaya di dalam kehidupan kami pun kami dapat memilih jalan-jalan dan cara-cara yang tepat yang mungkin berbeda dengan apa yang selama ini kami pikirkan atau orang lain pikirkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam masa penghayatan Paskah ini, kiranya Tuhan berikan kepada kami hati yang rendah, hati yang mau mengikut Tuhan Yesus dimanapun Tuhan tempatkan kami, apapun yang sedang kami lakukan. Adapun dosa dan kesalahan, sungguh Tuhan kami memohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, demikian materi PA pada hari ini. Bisa dibaca di Warta Gereja, baik yang sudah dicetak maupun yang dikirimkan berupa soft file, bisa dibaca sebelum atau sesudah PA, bisa direnungkan bersama dengan keluarga ataupun dengan dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan, tetap taat protokol kesehatan, tetap semangat, tetap tetap menghayati cinta kasih Tuhan Yesus apapun yang sedang dihadapi, minyak mahal, gula mahal, dan lain-lain mahal. Tapi mari kita tetap menghayati kasih cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.